suasana audio mistis dan tradisional Jawa Madura dimulai, lalu perlahan memudar menjadi latar belakang. Pernah kepikiran nggak nama Madura itu asalnya dari mana? Ternyata di balik nama pulau yang terkenal dengan sate dan karapan sapinya ini, ada sebuah legenda yang luar biasa dramatis dan heroik. Ini adalah kisah tentang Raden Segoro. Musik sedikit menegang. Alkisah zaman dahulu kala di kerajaan Medang Kamulan, ada seorang putri cantik bernama Bendorogung. Tiba-tiba sang putri hamil secara misterius. Ayahnya sang raja murka bukan main. Merasa aib kerajaannya tercoreng, ia memerintahkan pati setianya untuk membawa sang putri ke hutan dan membunuhnya. Tapi sang pati ternyata punya hati nurani. Dia nggak tega membunuh putri yang sedang mengandung itu. Akhirnya dengan berat hati, ia membuat sebuah rakit kayu sederhana, menaikkan sang putri ke atasnya, dan menghanyutkannya ke lautan lepas. Sang putri terombang-ambing di tengah laut, pasrah pada takdir. Musik berubah menjadi lebih tenang dan penuh harapan. Setelah berhari-hari terapung, rakit sang putri akhirnya terdampar di sebuah gundukan tanah kecil yang anehnya muncul di tengah-tengah lautan. Di sanalah sendirian ia melahirkan seorang putra yang tangguh. Anak itu ia beri nama Raden Segoro, yang artinya pangeran lautan. Ajaibnya, gundukan tanah tempat mereka tinggal itu semakin hari semakin luas, seolah ikut tumbuh bersama Raden Segoro. Dari hanya sebuah daratan kecil, perlahan menjadi sebuah pulau yang subur. Di pulau inilah Raden Segoro tumbuh menjadi seorang pemuda yang gagah berani dan sakti mandraguna. Musik menjadi epik dan heroik. Waktu terus berjalan dan takdir kembali mempermainkan mereka. Kerajaan Medang Kamulan, kerajaan kakeknya sendiri, tiba-tiba diserang oleh musuh yang sangat kuat. Pasukan kerajaan kewalahan dan kekalahan sudah di depan mata. Di tengah keputusasaan itu, muncullah Raden Segoro. Hanya dengan berbekal sebilah tombak pusaka, ia seorang diri maju menghadapi pasukan musuh. Dengan kesaktiannya, ia berhasil memukul mundur dan mengalahkan seluruh penyerang. Kerajaan pun selamat. Sang raja, yang tidak lain adalah kakeknya, sangat takjub dan berterima kasih. Ia bertanya, "Anak muda pemberani, dari mana asalmu? Di mana kau tinggal?" Raden Segoro terdiam. Sang patih tua yang dulu menghanyutkan ibunya, yang kini mengenali pemuda itu, maju dan menjawab, "Paduka Raja, pemuda ini tinggal di sebidang tanah yang muncul di tengah lautan, sebuah madu ing era." Dalam bahasa Jawa kuno, madu bisa berarti pojok atau madu, dan era berarti tanda atau hamparan luas. Jadi Maduraik adalah sebuah daratan yang muncul di pojok lautan. Sejak saat itulah, pulau tempat tinggal Raden Segoro itu dikenal dengan nama Madura. Ada juga versi lain yang menyebut nama Madura berasal dari kata lemah duro, yang artinya tanah yang tidak sungguh-sungguh, atau tanah yang baru muncul dari dasar laut. Musik kembali tenang dan inspiratif. Kisah Raden Segoro ini bukan cuma dongeng pengantar tidur. Ada pesan mendalam di dalamnya, tentang ketabahan seorang putri yang dibuang, yang akhirnya melahirkan seorang pahlawan, tentang keberanian yang digunakan untuk menolong, bukan untuk menyakiti. Bahwa seberat apapun ujian hidup, jika kita tabah menghadapinya, pasti akan ada buah manis yang menanti di ujung jalan. Sama seperti sang putri dan Raden Segoro yang menemukan tanah harapan mereka, yang kini kita kenal sebagai Pulau Madura.